Tadi pengantarnya kelihatannya pendek, tapi sebetulnya ya intinya berbisnis ya itu ya. Kita buka dengan tanya jawab. Mungkin sesi pertama 4 pertanyaan dulu ya. Satu aja. Oh, satu-satu supaya nggak usah dicatat ya Pak ya. Anggap diskusi ya. Baik, siapa mau mulai dulu? Saya mulai dari kiri, silahkan. Selamat malam Pak, saya Kelvin dari PT Transporita Pak. Tadi Bapak bilang memilih karyawan itu kita lihat dari karakter dan passionnya Pak ya. Ini bagaimana Pak kita mengetahui karakter seseorang Pak pada saat interview? Terima kasih Pak. Bohong kalau kita bisa menilai orang waktu kita interview. How can we know people waktu sejam? Apa yang kita lakukan adalah cek backgroundnya. Kan kalian di HRD diajarin 360 derajat kan? Mungkin ahli HRD, betul nggak? 360 degrees review kan? Dia kan punya track record di perusahaan yang lama. Kenapa nggak dicek di perusahaan lama? Itu adalah the best informasi. Tanya bosnya, tanya bawahannya, tanya koleganya. You get the right information. How can you judge people in one interview, 3 interview? Orang bohong pun pura-pura. How do you know? Orang licik, orang benar. How do you know? Jadi cek backgroundnya, cek kawan-kawannya, orangnya politik enggak, orangnya egoistis enggak, orangnya punya abundance mentality atau enggak. Kadang-kadang kita ngecek temen tuh, tanya aku dia main golfnya licik enggak. Iya. Ada orang teman apa bolanya dipindah-pindahin. Kalau di golf aja bola-bola dipindahin lebih-lebih di kerjaan. Very simple things kan. Track record, reputasi. Karena gini kan, saya selalu bilang ke anak buah, kalau kamu mau maju, samalah kalau mobil tuh punya brand name yang lebih bagus kan lebih baik. What is your brand name? Kamu dan yang muda ini, what is your brand name? What is your reputation di lingkungan kamu? Jagalah reputasi. Kalau saya nggak punya reputasi yang baik, nggak akan dipanggil sama Pak Heru Tanjung, sama Pak Arwin Rashid yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa itu. Dikasih berapa triliun, silahkan. Hanya perlu taken personal guarantee aja. Nah, yang penting bagi kalian, what is your brand name in life? Oke, berikutnya dari tengah barangkali. Silahkan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Munir. Kebetulan saya mengikuti diajaknya Pak Teddy hanya di Kadin saja. Saya ada urusan dengan teman-teman grup masih tumbuh. Karena itu malam ini saya hadir untuk mendengarkan ceramahnya Pak Teddy. Sukses Pak Teddy luar biasa. Tetapi tidak semua orang bisa mengikuti kesuksesan Pak Teddy. Saya khawatir malam ini kalau ikut semua kesuksesan Pak Teddy, maka banyak orang kaya ada malam ini. Ya, karena itu hanya saya hanya ingin mengikuti jejaknya sedikit saja dari Pak Teddy. Saya ingin partisipasi pekerjaan di Adaro. Kalau saya ikut partisipasi pekerjaan 1% saja di Adaro, saya mungkin bisa menjadi kaya di kampung saya, terkaya di kampung saya. Jadi saya mohon waktu Pak Teddy, saya ingin presentasi satu kegiatan dengan Pak Teddy saja. Terima kasih. Kan gini, kita semua transparan. Saya nanti saya nggak sehari-hari nggak ngeran Adaro, itu ada direksi sendiri. Kasih saja penawaran ke saya akan rekomend ke sana. Tapi intinya bagi kita, everybody will get a fair chance kita. Dan kita akan cek kembali saya bilang, yang saya bilang background kita kan baru ketemu hari ini kan. What is your background? What is your reputation? Buat kita itu very valuable. Dan gini ya, senasihat saya juga bilang ke Bu Peti, dalam hidup jangan cari uang,
creating organizations yang menghasilkan uang. Coba banyak sekali dulu orang-orang kaya karena politik kaya sekali. Di mana mereka sekarang? Saya nggak usah ngomong lah, kalian ngerti sendiri. Mana mereka semua? Kenapa mereka punya motif cari uang? Sedangkan yang penting adalah bukan creating uang, creating everlasting organization. Yang saya ngajarin sih kan bukan tambah kayanya kan. Yang saya ngajarin adalah creating everlasting organization. Silahkan, saya akan rekomend. Fair sign, tapi jangan bilang karena Kadin saya harus dapat. Ya, sorry. Tapi kalau kalian punya track record baik, tentu kita akan bantu kalau masih kurang pengalaman. Itu aja teman-teman. You get a fair chance. Baik, kita ya silahkan. Baik, selamat malam Pak Teddy, Bu Betty. Saya Bintang dari Dewata Group. Kebetulan kami juga ada anak perusahaan di properti dan core kami di batu bara seperti Adaro. Saya punya 3 pertanyaan Pak, mumpung kesempatan langka. Yang pertama, saya mengikuti artikel Bapak di SWA bahwa Triputra ini Bapak beri strategi dengan restrukturisasi sehingga bisa growth-nya cepat. Boleh kami di sini semua diberikan tips-tips bagaimana kunci sukses dalam restrukturisasi tersebut sehingga menghasilkan result yang baik. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak bilang talent number 1. Pertanyaan saya juga mengikuti, tadi saya baca putra Bapak dalam proses masuk ke perusahaan Bapak di-experience-kan dulu di luar negeri. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan loh, Bapak bilang talent tapi anaknya kok experience dulu gitu, baru masuk gitu. Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, satu dulu nggak? Kalau nggak lupa lagi pertanyaan pertama. Oke. Coba yang pertama apa? Kita diskusi aja, jadi kita relax aja gitu. Yang pertama apa? Minta tips perusahaan yang direstrukturisasi supaya menghasilkan result yang growth cepat seperti Triputra. Satu tipnya gini, tipnya yang saya cerita tadi itu tipnya semua. Saya keluar asar tuh nggak punya apa-apa, bener nggak punya apa-apa. Orang bilang bohong, nggak punya apa-apa. Tapi saya punya 2. Saya punya ilmu, saya punya reputasi. Waktu crash ya, yang saya beliin apa? Bon yang harganya 10 sen, yang 5 sen saya beliin. Nanti kan saya pasti orang kan bayar $1, saya bilang. Itu kejadian. Saat itu ngumpulin uang dari situ. Nomor 2 adalah saya di Triputra itu filosofinya apa? Puntung-puntung rokok saya ambilin gitu. Dipilihin mana yang bisa jadi angin besar itu saya pilihin. Sama create keunikan geber. Tapi yang penting adalah reputasi. Create your reputation. Kalian masih muda. Kamu umur berapa? 22 Pak. 22. Saya kerja sendiri baru umur 55. Malah hampir 60 saya baru mulai. You have a long way to go, sabarlah. Tapi gini pertanyaan saya. Kalau kalian mau maintenance nih ya, kalian langsung bertanding atau kamu ground stroke-nya dibenerin dulu, forehandnya dibenerin, backhandnya dibenerin, overhead smash-nya. Saya yakin orang yang fundamentalnya kuat itu yang akan menang. Sama kalau main golf juga, ada yang langsung mukul, habis 20 tahun ya begitu terus. Atau orang ambil sama pro, backswing yang dibenerin, akhirnya dia akan lebih menang. Jadi yang saya bilang, you're still very young, jangan dikarbit, build your fundamentals. Iya, Nomor 2 adalah gini, masuk di lingkungan yang kondusif. Saya ada teman dulu paling pintar di sekolah, pergi ke Tegal. Orang kaya di Tegal hanya kepala di Tegal aja. Kalau kamu ya benar udah di Jakarta,
Tapi carilah lingkungan yang kondusif. Sandi Uno, mungkin kalian tahu kan? Umurnya gue baru berapa? 42. 20 tahun juga dia nggak punya apa-apa sama. Tapi dia mix reputasi dia, dan dia mix di right lingkungan. Kalau kamu passionate, pasti ikutin aja yang saya bilang. Kalau nggak sekarang ketemu, lain kali ketemu. Apalagi yang tadi nomor 3 atau nomor 2. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, bukan saya memiliki perusahaan yang direstrukturisasi tersebut, tapi ini adalah perusahaan keluarga gitu Pak. Kali ini pertanyaan bukan mewakili saya yang muda tiba-tiba jadi pemilik, bukan, tapi mewakili keluarga saya yang sedang melakukan restrukturisasi gitu Pak. Sama saya bilang, di perusahaan keluarga kalian apa yang keunikan terhadap yang lain? Saya punya teman gini, punya pabrik roti. Dia bilang pabrik roti dia bilang dia akan untung. Saya bilang gini aja, kalau kamu punya pabrik roti di sebelah Bretok, laku nggak kamu? Dia bilang enggak, kamu nggak bisa maju. Saya bilang nggak usah Bretoknya, tapi carilah keunikannya. Itu ada yang namanya apa, sour sop atau apa tuh? Itu kan keunikan, buat langsung kan. Carilah keunikan di bisnis kalian, keunikan. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Pokoknya di setiap bisnis saya, semua saya create keunikan. Kalau nggak akan bisa. Dan nyari itu gampang-gampang, susah-susah gampang. Gampang-gampang, susah-susah gampang. Apalagi? Yang kedua tadi di paradigma talent. Saya mengikuti artikel di SWA juga, anak bapak tidak seonyong-onyong langsung ditempatkan di tempat yang di top level atau sebagainya, padahal itu anak pemilik gitu kan. Tapi di situ justru diberikan kesempatan experience dulu ke luar negeri. Nah ini mungkin ada bertentangan dengan tadi yang Bapak bilang talent nggak apa-apa, experience number 2 gitu. Boleh jelaskan Pak? Nah gini, kita lihat di badminton, ada yang sekaliber Rudy Hartono, Lim Swee King kan, ada kan? Ada yang pertengahan dulu, saya bilang ada Mulyadi segala. Pernah nggak Mulyadi bisa ke Rudy Hartono? Nggak kan bisa. Itu namanya talent. Tetapi Mulyadi dengan latihan terus dia juga bisa oke. Kita nggak perlu semua Rudy Hartono, nggak perlu. Kita butuh Mulyadi yang lebih banyak. Karena kalau semua Rudy Hartono tuh Manny Cook juga bingung sendiri kita ya. Tapi saya bilang, kalau saya mesti milih antara talent sama passion, saya bilang passion. Orang yang passion and mau denger ya. Kadang-kadang orang yang passion itu nggak mau denger tuh. Dia kan lebih menang. Kejawab nggak? Gini saya cerita mengenai anak pertama saya. Ya mungkin mulai dengan kasus putranya Bapak gitu. Oh, ini ya. Dia lulus Canisius SMP. Saya masukkan dia di boarding school di Washington. Dan pergi ke Northwestern. Sudah pulang, dia kerja di apa? Kearney apa? E.T. Kearney. Sesudahnya saya suruh kerja di Toyota berapa bulan? 3 tahun. Sebenarnya saya kasih perusahaan kecil di ujung dunia, tolong benerin. Tiap pagi dia berangkat 1,5 jam ke Tangerang, dia bolak-balik. Baru sesudah itu saya kasih nih, beresin batu bara. Dia yang dirikan batu bara, bukan saya. Rugi dulu 20 juta. Sampai stres ya. Jadi kalau punya anak tuh jangan pernah dimanja. Buktikan, saya bilang gini, semua leader perlu fire test. Nggak ada di saya tuh namanya birthright, namanya birthright tuh hak apa? Hak lahir. Buktikan. Baru kalau kamu pas dari fire test, kamu akan pede dan orang akan hormat kamu. Semua yang anak saya, apakah anak saya pertama di mana? Di
call. Anak kedua, saya hanya kasih uang. Saya kasih uang, lu jalan sendiri. Kenalin ke bank-bank. Yang kedua juga sama. Lulusan Cornell, kerja 7 tahun di GE, diputar-putar di seluruh dunia, di kota-kota kecil. Kedua ya kamu dirikanlah Triputra yang 200.000 hektar. Mulai dari 1 hektar, salah beli tanah salah, ya sudah, that's your fire test. Tapi kalau orang gini, nggak pernah orang itu gini, main golf, kalau kita nggak pernah masuk bunker, kita nggak pernah jadi tahu apa masuk bunker itu. Salah. Itu hanya apa? Untuk menang nantinya. Kalian muda, apa sih yang kamu menang dari saya? I don't have time. You have time. Tapi use your time sebaik mungkin. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa? Karena masih muda, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diajari bapak saya untuk result oriented. Karena berkali-kali ketika kita action dalam usaha, kalau terlalu memberikan proses gini-gini, akhirnya resultnya nggak dapat, padahal rezeki di depan mata. Nah, saya jadi menarik tadi bapak punya prinsip proses, dan mungkin kalau saya baca juga namanya world class proses gitu ya di Triputra. Boleh nggak disinggung dengan prinsip result oriented yang juga penting juga, Ya, tadi proses. saya udah cerita, kita mau maintenance, apa langsung mau bertanding maintenance, atau forehand terus, backhand terus, overhead semuanya diajarin, volley diajarin. Nanti habis 5 tahun siapa yang menang coba? Jadi pertanyaannya, mana yang menang, yang proses baik atau yang result baik? Kalau yang result baik bisa, karena hoki aja kamu result baik, tomorrow kamu nggak bisa ngulangi yang sama. Tapi kalau kita maintenance fundamentals kamu bagus, nanti kamu akan juara, tetap juara. Nggak ada perkataan kebetulan. Baik, saya paham, Ini Pak. saya disagree sama Bapak. Oke, jadi saya tangkap bahwa prinsip Bapak itu untuk winning di jangka panjang dan sustainable gitu ya, Pak? Iya. Oke. Baik, terima kasih inspirasinya. Baik, kita kasih kesempatan dari sisi di depan dulu ya. Aduh, oh ya dari belakang deh, kayaknya mau nangis tuh. Udah dari tadi ya. Terima kasih. Saya Edwin dari Fortune PR. Sebenarnya saya lagi nggak enak badan sih, cuman karena udah nungguin acara ini dari beberapa minggu yang lalu, jadi saya paksa untuk datang. Saya itu bukan ini Pak, saya bukan orang yang berorientasi pada material, jadi saya nggak cenderung nggak butuh jadi orang kaya gitu lah. Saya lebih pingin saya membuat perubahan, terutama perubahan yang ke arah yang lebih baik itu. Nah, seperti Bapak, saya juga berpindah-pindah ke beberapa tempat dan memasuki lingkungan-lingkungan yang berbeda, dan kadang-kadang upaya kita untuk membuat perubahan menjadi lebih baik itu terhambat oleh corporate culture yang sudah terbangun bertahun-tahun di tempat tersebut gitulah. Itu sebaiknya langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Oh ya, saya juga punya 2 pertanyaan sih, tapi 1 dulu deh. Terima kasih Pak. Ini, to make changes, kamu kan mau make changes ya. To make changes, what do you need? You need only one, power. Untuk mendapat power apa? You have to become CEO. Percuma kamu bilang, saya want to make changes, tapi you don't have power. Waktu di Astra, saya tuh masuk berapa ya? Mungkin pegawai nomor 16 lah. Di garasi mulainya. Setiap tahun saya bilang, saya mau jadi CEO. Kenapa saya mau jadi CEO?
Saya bisa melakukan perubahan tanpa saya jadi CEO, tanpa saya nggak punya power. To make changes you need power. Untuk contribute, kamu harus jadi kaya. Untuk bisa ngajarin orang, kamu harus pintar. Jadi kalau kamu make changes hanya di bawah, forget it. Impact-nya kecil. Itu nasihat saya ke kamu. Menarik sekali Pak. Jadi saya nggak akan berorientasi jadi agent of change lagi, tapi akan jadi CEO. Ujungnya nggak berubah, caranya yang berubah. Oke. Ya. Pertanyaan yang kedua Pak, tadi kan Bapak bilang dalam rekrutmen, terutama kita nggak akan mungkin menemukan jati diri seseorang, calon staff kita, calon pegawai kita dalam 1 jam gitu loh. Kita cek track recordnya. Saya sudah pernah melakukan itu untuk merekrut tim saya gitu loh. Saya cek track recordnya dan hasilnya sepertinya orang ini mestinya tim player yang sangat baik. Tapi ketika dia bergabung di tim saya, ternyata orang ini menjadi KPI-nya nggak tercapai dan menjadi rantai yang paling lemah di tim gitu loh. Itu sebenarnya kesalahannya kira-kira apa yang terjadi ya Pak ya? Gini, never jump into conclusion. Kamu harus tanya persis ke orangnya. Kamu nilai kenapa dia dulu dia sukses, sekarang dia nggak sukses. Tanya ke dia. Apa dia ada perusahaan keluarga, masalah keluarga, apa dia kurang uang, apa dia sakit, tanya. That's why saya selalu bilang ya, saya punya CEO ya, saya bilang ke CEO saya, kalau kamu ngerubah anak buah kamu, CEO yang lain kan, kamu udah klik nggak sama dia? Kalau kamu nggak tahu persis perasaan hati dia, you will not change him. Harus ada pertemuan hati ke hati. Harus dia benar-benar terbuka sama saya masalahnya ini. Ada nggak trust level itu yang kamu dirikan? Yang tadi Ibu Betty bilang trust level itu yang paling utama. That you have to earn. Kalau dia ada trust, dia akan cerita semua. Then you can make a decision whether he is the weakest link atau enggak. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi udah terjawab ya untuk make changes. Kemudian masih ada tersisa 2 pertanyaan lagi Pak. Kalau kita lihat dari cerita Pak Teddy ya, dari awal bikin perusahaan gede, terus bikin perusahaan lagi, gede lagi, bikin perusahaan gede lagi gitu ya, sampai sekarang. Sebenarnya apa sih yang Bapak cari dalam hidup gitu ya? Kok bikin perusahaan terus gitu Pak? Dan pernah nggak Bapak mengalami kondisi di mana Bapak bertanya, it's all wrong gitu loh Pak, bahwa semua yang sudah saya buat sekarang ini bukan sesuatu yang sebenarnya saya benar-benar inginkan gitu. Ya. Tadi saya minta Ibu Betty yang nanya pertanyaan gini. Ini kan akhirnya saya udah cukup aja lah. Apa sih yang drive me bangun pagi, pulang malam, nanti juga pulang ke tahu jam berapa gini. Di setiap masa penghidupan kan, itu kan punya quotation favorit. Nah, dulu adalah sukses segala macam. Sekarang mungkin dalam masa senja, saya punya quotation yang buat saya itu drive my life philosophy adalah gini. Ini saya ambil dari Yayasan Filipina yang bikin rumah-rumah yang apa, buat yang habitat atau apa orang Filipina. Dia punya quotation tuh very bagus gini. Less for self, ngerti nggak? Less for self, more for others, enough for everybody. More for others, enough for everybody. Nah, pertanyaannya, will there be enough for everybody? Nggak pernah kan?
Kalau kita jalan-jalan, saya selalu bilang kalau ada anak kecil ngetok-ngetok pintu, kamu tanggung jawab nggak? Kalau kita naik rel kereta api, kubuk-kubuk, kamu tanggung jawab nggak? It's not about getting rich, and not about me. It's about us. Saya punya 40.000 pegawai, di antara mungkin 60.000 pegawai. Kalau saya diem, the difference of 60,000. What drives me itu bukan more richer, more apa. That quotation. Carilah higher purpose dalam hidup. Jangan nanti udah kaya beli Ferrari, beli Lamborghini, beli apa. That makes your life fulfillment. Mau bangun pagi, pulang malam, hanya karena itu. Itu aja. Wow. Oke, yang kedua Pak. Tadi Bapak menyebutkan buku Good to Great, Jim Collins, yang mana di situ disebutkan perusahaan-perusahaan yang dibangun akhirnya sampai besar gitu ya. Tetapi pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang dicontohkan di dalam buku itu mengalami kondisi yang terburuk pada saat krisis Amerika 2008 tahun lalu. Misalnya Freddie Mac dan Fannie Mae kalau nggak salah. Nah, artinya kalau begitu tidak hanya Freddie Mac dan Fannie Mae, semua perusahaan besar atau yang nggak besar nggak kecil bisa aja jatuh karena suatu hal yang sama sekali satupun orang di perusahaan itu ngira gitu ya. Kita bisa aja kena sesuatu yang nggak ada yang ngira kita bakalan kayak gini gitu ya. Nah, apakah dalam strategi Bapak bikin perusahaan gede lagi, bikin gede sampai banyak banget gitu, pernah memikirkan gimana caranya supaya perusahaan itu paling nggak bisa sustain lah dari sebuah kekagetan yang nggak ada seorang pun yang ngira gitu. Oke. Saya cerita dua perusahaan, satu Kodak, satu Fujifilm. Dua-dua filmnya ambruk. Kodak bangkrut, Fujifilm. Kenapa? Kamu baca juga apa di yang tadi, Great by Choice. We should be paranoid. Kenapa? Apa? Korea Selatan tuh maju terus. Paranoid nanti diserang sama Korea. Kenapa saya tadi bilang habis-habisan hajar your competitor, karena one day kalau mereka bisa tumbuh akan ngehantam kita. It's about survival. Kita harus dalam bisnis harus paranoid. Gak bisa arifi tenang-tenang, gak bisa. Selalu pikir gang kuatkan gorong. Namanya di tiap perusahaan namanya manajemen risiko kan. Itu yang analis apakah teknologi, apakah ini. Coba di mana di IBM. Personal computer dulu paling jago. Itunya apa? DEC. Terusnya Weng. Habis semua kan. It can happen. Lebih-lebih di teknologi. Natural untuk apa? Ya. Be paranoid. Nggak pernah bilang kita arifi itu nggak pernah dalam bisnis. Jadi kembali inti dari bisnis an everlasting organization. It's a living organization. Living organization apa? Harus dipupukin, harus dilatih. Jangan diperesin perusahaan, harus dibalik. Saya baru tadi bilang, mana yang lebih penting, keluarga atau perusahaan? Saya bilang ke Ibu Betty, saya dimarahin, saya bilang perusahaan. Kenapa? Keluarga tanpa perusahaan, you're nothing. Saya tanpa ada track record saya apa namanya, Astra apa namanya, who am I? Yang saya punya reputasi dikit karena the organization yang saya ikut dirikan loh, bukan dirikan, ikut mendirikan. Jadi mana yang lebih penting? Perusahaan harus jaga mati-matian karena itu yang memberi penghidupan.
Cara pikirnya kan terbalik. Orang bilang, peraslah perusahaan buat hidup enak. Jangan. Kita korbankan semua buat perusahaan supaya dia itu mandiri dan everlasting. Itu cara berpikirnya. Even itu pun nggak ada jaminan everlasting. Dibalik-balik mikirnya. Baik, kita balik ke sana dulu. Baik, di belakang tuh silakan. Selamat malam Pak Teddy, terima kasih atas semua nasihat-nasihat dan tips-tipsnya malam ini. Nama saya Regan, saya juga baru pertama-tama ini mulai perusahaan batubara dengan kawan-kawan saya. Tapi malam ini saya nggak bakal tanya soal batubara karena akan saya rintis sendiri dengan nasihat-nasihat Pak Teddy. Saya percaya ya kalau misalnya entrepreneurship itu adalah turning scraps into gold. Yang berarti yang seperti yang Pak Teddy ngomongkan, yang berarti ciptakan unik kan. Dan tapi saya juga percaya kalau misalnya untuk bisa sukses kita perlu timing, luck, and resources. Coba kalau misal pertanyaan saya adalah pada saat itu waktu Pak Teddy keluar dari Astra dan mendirikan PT Adira Finance, apa yang terjadi kalau misalnya Pak Teddy tidak ketemu dengan Pak Khairul Tanjung? Apa yang Bapak akan lakukan? Gini, jangan lupa loh, orang bilang what is luck kan? Luck adalah waktu kesempatan datang kita siap, gitu. Kesempatan kita nggak tahu kapan datangnya, tapi kita siap nggak? Kalau saya nggak punya reputasi yang baik, apa saya akan dipanggil sama Khairul Tanjung? Kan enggak. Jadi yang paling penting adalah kita nggak bisa kontrol external things. Apakah Europe mau hancur? Kita nggak bisa kontrol kan? But you can control yourself. Kembali saya bilang, create a brand name for you. Orang paling comfortable kalau orang datang minta join sama saya. Kenapa? Karena saya selalu bilang di partnership you are more important than me. Jadi dalam partnership saya nggak pernah punya masalah. Kenapa? Karena selalu berpikir you are more important than me. Sama aja perkawinan juga mesti gitulah. Kalau kamu bilang ke pasangan kamu you're more important, pasti langgeng kan? Tapi kalau di apa aja kamu bilang I'm more important than you, pasti clash gitu. Jadi maksudnya build a reputation. Bukan uang yang penting, reputation, competence. Sehingga waktu angin surga datang, kamu siap. Bukan aja siap, kamu bisa ngelihat ini angin surga. Contoh ya, ini buat saya anggap bodoh, saya bodoh. Waktu Astra jatuh-jatuhnya tahun 99, itu harga market cap tahu nggak berapa? 65 juta US, bayangin. Sekarang 40 billion. Semua orang bilang waktu itu mahal, mau hancur. Kenapa nggak beli waktu itu? Kalau saya bilang, kalau saya punya pengetahuan sekarang seperti pengetahuan itu, life would be so much more different. Nah, maksud saya, be ready kalau hokinya datang. Be ready. Karena orang yang nggak ready, ngelihat aja, nggak tahu itu hoki. Sama seperti anak kecil lihat apa? Wanita cantik liwat aja gitu, anak kecil nggak ngerti. Ya terima kasih Pak. Tapi kalau misalnya ya kalau Bapak kan memang udah ada reputasi. Cuman kalau most of us we don't have reputation, apa yang akan Bapak lakukan kalau misalnya sebagai orang-orang biasa gitu Pak? Karena kembali you have time which I don't have. Build reputasi dan build your network, hanya itu. Bahwa nanti ada hoki atau we don't know. Tapi kembali kalau datang kamu bisa ambil opportunity itu. Kita nggak tahu kita akan kaya atau tidak. Kita nggak tahu. It's successful, we don't know. Be ready. Be ready. Yang terakhir ya Pak ya. Lexus dan Toyota kan didistribusi sama Astra. Bapak lebih pilih mana? Kualitinya sama toh. Nggak tahu nih arah questionnya kemana.
Nggak tahu arah questionnya kemana. Maksud saya adalah Lexus dan Toyota adalah bikinan perusahaan yang sama gitu loh. Dan Lexus punya branding kan jauh lebih kuat dan harganya juga beda. Tapi kualitas saya yakin sih tidak beda jauh gitu maksud saya. Tapi ya kalau misalnya Bapak sendiri nih sebagai pembeli, apakah Bapak akan pilih Lexus atau Astra? Gini, saya kerja di Astra dari saya mulai manajer sampai sekarang. Mulai dari pertama saya naik skuter, tuhnya naik Corolla, tuhnya naik Crown sampai sekarang. Tapi di terakhir Toyota itu pintar, Crownnya dikecilin supaya dimaksa kita naik Lexus. Pertama kali saya hidup saya beli Lexus. Mungkin 30 tahun saya naik Crown terus. Jadi maksudnya gini, hidup tuh nggak usah berkelebihan, secukupnya aja. Saya cerita satu ya. Kan saya bilang kita create an everlasting perusahaan. Everlasting perusahaan itu hanya bisa kalau shareholdernya kuat. Saya udah bilang ke anak-anak saya gini, saya udah bikin will terbuka, kamu protes nggak? Saya ada 3 anak perempuan, 1 perempuan, 1 anak, 1 perempuan, 2 laki. Saya bilang ke anak perempuan, kamu dapat kurang ya, minta izin, karena yang laki kerja. Transparan semua. Terusnya saya bilang gini, saya ketiga perempuan saya kumpulin gini, ini perusahaan bukan buat kamu. Ini perusahaan hanya kamu take care aja for the next generation. Kamu ambil cukup aja, jangan berkelebihan, jangan mikir beli Lamborghini, jangan beli Ferrari. Secukupnya. Anak saya juga pakai Alphard ya. Mau naik Lexus bisa. Buat apa? Saya hitung difference of interest aja dari Alphard sama Lexus. Bisa kasih sumbangan ke Ibu Betty berapa? Ya, terima kasih Pak. Maksudnya ke beasiswa ITB untuk semua. Di tengah, ya silakan. Terima kasih Pak Teddy. Saya Marco Umbas. Kebetulan saya kerja di Garuda Group, Pak. Bu. Jadi kebetulan saya ada assignment di beberapa tempat di Eropa maupun di Jepang. Tapi tadi yang mungkin menjadi pertanyaan saya, tadi Pak Teddy katakan tahu arah angin. Indikatornya apa sih Pak? Kenapa buka palm oil, coal itu kan mungkin sekarang baru baik, tapi 5 tahun 6 tahun yang lalu kan mungkin ya biasa-biasa. How you can membaca gitu, karena itulah pintu masuknya. Kalau kita salah membaca angin, ya tentunya kita nggak bisa berkembang. Pertanyaan pertama kalau boleh. Terima kasih. Satu dulu. Gini, itu ada namanya Lukas ya, dari anak buah saya. Tahu nggak? Setiap hari kalau saya bawa kantor majalah sama koran saya berapa banyak? Segini. Itu habis. Jadi saya baca, ngomong sama orang, supaya ilmunya itu lebih banyak. 6, 7, 8 tahun yang lalu itu sudah ada artikel bahwa yang akan kekurangan di dunia itu 2 hal, food sama energi. Nah, orang yang baca artikel itu ya dia bisa recognize itu arahnya. Tapi orang yang nggak baca, how can he know? Dia bilang farmland will become so expensive. Sama seperti 3 tahun yang lalu orang bilang harga tanah di Indonesia akan naik. Sekarang sudah naik, akan naik lebih cepat lagi. Yang tahu informasi itu, ya dia beli saham. Saya itu komisaris di SSIA gitu. Dia punya industrial land. 10 tahun nggak laku-laku. Tapi kita tahu bahwa anginnya itu akan investasi Indonesia dalam waktu 3 setahun harga sahamnya 3 kali lipat. Kalau punya tahu itu kan kita beli duluan kan. Nah, maksud saya itu be ready itu bukan be ready. Bacalah sebanyak mungkin. Ngomonglah atau gaulah sama orang-orang pintar.
lebih jauh, lebih tajam lagi pertanyaannya. Kira-kira apa namanya, indikatornya apa sih Pak? Yang ya tadi kan energi dan apa namanya farm. Tapi yang lebih spesifik Pak, karena itu saya nggak tahu apakah itu your business instinct mengatakan gitu atau memang ada sesuatu lain gitu loh. Karena memang kalau sebagai entrepreneur biasanya kan itu yang kuat. Apakah itu juga memberikan dorongan yang lebih jauh untuk memilih bisnis itu? Begini, kan tadi bilang antara opportunity dan readiness kan. Nah, saya mungkin lebih ready dari orang lain untuk grab the opportunity gitu. Itu aja sebenarnya sih. Kan lebih berani. Tahu nggak? Kamu saya bilang ini salesnya, tahu nggak utang saya total grup berapa? Saya hitung-hitung. 40 triliun. Apa saya bisa tidur? 40 triliun, mau nggak kamu nanggung 40 triliun? Tapi saya punya filosofi gini, kalau kamu nggak pasti, jangan minjem. Terus kalau greenfield, jangan pernah minjem, karena itu tidak pasti. Tapi kalau udah pasti, kamu boleh minjem. Di stretch dikit nggak apa-apa, nanti juga akan kebayar. Jadi kan filosofi kan very simple kan. Kalau nggak pasti, jangan minjem. Kenapa dulu bank-bank kita gagal waktu 98? Ngasih greenfield semua, ya pasti banyak gagal. Sekarang apa ada bank mau ngasih greenfield? Dia hanya mau ngasih uang buat expansion. Kecuali yang sudah ada patternnya kayak batu, kayak apa? Kayak kelapa sawit, kayak karet kan ada norma-normanya. Itu dia baru kasih berani finance. Pun yang masuk kasih finance itu hanya bank-bank pemerintah. Ya tren ini seperti saya bilang, baca banyak, gaul banyak, bukan gaul with the right people. Gaul sama orang-orang pintar, jangan sama orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh yang passionate boleh dong Pak. Silakan. Ya, yang kedua ini. Ya, sorry, mengenai values Pak, karena to make company sustainable mesti ada values. Tentunya misalnya di Jepang valuesnya seperti itu, tapi waktu masuk ke Indonesia, Astra misalnya ada, tentunya kan kita punya values sendiri di Indonesia. Mereka punya menginsist values mereka, how you apa namanya bisa mensenirikan value itu supaya, atau IBM lah kan valuesnya dari sana, sedangkan kita punya value sendiri. So bagaimana kita bisa mengakomodasi supaya menjadi suatu sinergi, menjadi suatu ya basically winning values yang bisa diterapkan di Indonesia secara lebih transparan dan lebih sukses. Terima kasih. Gini, apakah values yang baik itu beda di negara dan negara atau company dan company nggak? Pertanyaan saya tanya balik. Apakah values itu beda nggak? Yang baik ya. Values yang baik kan universal. Customer satisfaction yang baik kan universal. Excellence tuh universal kan. Kita juga bikin satu dharma banyak, waktu itu juga saya ngambilin orang IBM senior-seniornya. Kita waktu bikin juga banyak, tapi ada satu yang kita tambahin. We should be an asset of the nation. Itu values tambahan, yang lain pun sama. Tapi dengan kita tambah satu dharma yang pertama lah, we should be always an asset of the nation. Kita punya tata tindak juga udah beda. Jadi kita mikir kalau kita invest ini, apa ini berguna atau enggak. Kita nggak mikir bikin kasino gitu. Jadi values yang baik itu harus universal. Misalnya values harakiri di Jepang, kita harus mencoba interpretasinya. Itu bukan universal, itu happens only di Jepang kan. Tapi jangan harakirinya yang penting, tanggung jawabnya. Jangan dilihat harakirinya, tanggung jawabnya. Kita di sana kalau ada train yang tabrakan, dia mengundurkan diri. Sini cari alasan supaya jangan dibunuh. Values itu yang harus dilihat, beyond the harakirinya. Supaya bisnis ini
menjadi market leader, produk kita harus unik. Tapi produk kita unik, tapi tidak disupport dengan sistem yang baik, proses yang baik, dan juga tentunya seperti Astra yang lakukan, itu competitive advantage daripada people-nya. Karena saya lihat Astra walaupun di top management diganti siapapun, tetap menjadi the leader company, menjadi market leader. Kiat-kiat Pak Teddy di Astra maupun di Triputra ini bagaimana membangun untuk menjadikan untuk competitive advantage di people. Sebenarnya kan kamu kerja di Astra begitu lama, udah tahu lah, sama aja. Sharing teman-teman, Pak. Tapi yang saya tadi uraikan sebenarnya hanya itu aja yang tadi. Kalau strategi kembali cari angin, uniqueness, leveraging. Kalau execution adalah orang, proses, sama transparansi. Hanya itu aja, very simple. Jangan bikin rumit-rumit. Yang susah lah consistently melakukan itu. Fanatical disiplinnya ada nggak ya untuk melakukan itu? Kan kamu tahu sendiri di Astra, mungkin udah 40 tahun. Setiap Februari ada nama Innovation Day. Sampai sekarang masih. Itulah konsistensi. Diskusi udah berapa lama? Udah 40 tahun kan? Toh tetap jalan. Apa namanya? Fanatical disiplin itu yang penting. Jangan panas-panas tai ayam. Anget-anget tai ayam. Luar biasa. Dalam waktu 2 jam ini kita belajar mulai dari hal-hal yang sifatnya praktis sampai hal-hal yang sifatnya filosofis ya. Mudah-mudahan malam ini kita mudah-mudahan Anda sama dengan saya ya, belajarnya banyak sekali, dan kalau tadi cita-citanya Pak Teddy tadi, kalau kita berhasil merubah pikiran satu orang aja udah berhasil, saya rasa banyak yang yang tersentuh dan terinspirasi dari acara malam ini. Terima kasih Pak Teddy. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Teddy. Pak Ihsan, ya barangkali ini kita sedikit kenang-kenangan. Seperti biasa, kita akan memberikan suatu tokoh wayangan buat Pak Teddy. Mungkin kalau boleh saya ingin minta pendapat dulu Bu ya. Kalau menurut Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira yang bisa mewakili karakter beliau itu Kresna. Kenapa? Oke, Kresna karena bijaksana dan leader. Ada yang lain? Gatotkaca. Kenapa? Keras, tegas. Baik. Jawabannya salah semua. Kenapa? Perhatikan tadi. Pak Teddy menganggap jadi pengusaha adalah pahlawan. Cita-citanya uang nomor sekian, tapi membangun everlasting organization. Apa yang mewakili itu dalam dunia pewayangan? Tree of Life, pohon kehidupan, yang selalu jadi pembuka dalam wayang dan juga jadi penutup dalam wayang. Dan pohon kehidupan itu adalah juga mewakili perpaduan antara dunia yang di atas sana dan kearifan di dunia. Jadi kami mengira bahwa itu adalah hal yang cocok buat Pak Teddy. Everlasting Organization, Tree of Life. Itu silakan. Dia akan jadi apa? Dia akan tetap terhormat oleh kantor. Pesan-pesannya Pak Ihsan nggak lupa. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi Pak Teddy. Dan atas nama Warta Ekonomi, atas nama Warta Ekonomi dan QB Leadership Center, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini, yakni Asaren dan kemudian Bank BRI dan juga Ikatan Alumni ITB. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berjumpa lagi pada bulan April dalam sebuah acara yang nanti akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Leadership Series ini. Selamat malam.